Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita membahas terkait manga Record of Ragnarok yang berkolaborasi dengan MLBB, yaitu Mobile Legends Bang Bang, yang mana postingannya sendiri diposting oleh recordofragnarok.id, dan di sini saya akan membahas terkait kolaborasi hero-hero yang akan menjadi skin epic di Mobile Legends Bang Bang bersama Record of Ragnarok. Jadi seperti apakah kisah pembahasannya pada video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Tapi minasan semua, sebelum kita ke pembahasannya, di sini saya akan menginformasikan dulu terkait kolaborasi antara Record of Ragnarok dengan MLBB yang dicantumkan oleh salah satu akun Record of Ragnarok di Instagram, yaitu recordofragnarok.id, yang mana dia sendiri menemukan bahwa ada salah satu tweet dari Wibu Cina. Nah, di situ kita melihat bahwa Mobile Legends Bang Bang berkolaborasi dengan Record of Ragnarok, dan di situ juga ditunjukkan bahwa server yang akan melakukan kolaborasi merupakan server dari Cina terlebih dahulu dan belum untuk server secara umum. Entah apa nih alasannya mengapa harus di server Cina terlebih dahulu. Mungkin aja kolaborasi ini akan menjadi surprise bagi minasan semua pecinta Record of Ragnarok dan juga Mobile Legends Bang Bang, sehingga kalian bisa menikmati skin para hero dari para petarung Record of Ragnarok di Mobile Legends Bang Bang. Dan untuk siapa-siapa saja nih hero-nya, saya informasikan bahwa hero yang akan digunakan untuk kolaborasi ini merupakan para petarung dari ronde 1 sampai dengan ronde 6, yaitu pertarungan antara Lubu versus Thor sampai ke Buddha versus Zerafoco. Jadi, siapa aja sih yang bakalan dapat skin-skin dari para petarung Record of Ragnarok? Inilah dia pembahasannya. Untuk skin yang pertama, yaitu antara kolaborasi Lubahausen dengan hero Leomord. Nah, untuk kolaborasi pertama ini, kita bisa melihat ya kecocokan yang sangat epic antara Leomord dan juga Lubahausen. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, bahwa di Record of Ragnarok sendiri, Lubahausen merupakan salah satu petarung yang menggunakan kuda terwelu merah pada saat menghadapi Dewa Thor. Dan karakter ini sangat cocok dengan Leomord, yang mana kita bisa mengetahuinya bahwa Leomord sendiri dengan menggunakan ultinya, dia bisa memanggil salah satu kuda yang akan dia tunggangi bersamaan untuk melawan para musuh-musuhnya. Nah, itu juga sama dengan Lubahausen, dan kita bisa bayangkan ketika Lubahausen menjadi skin dari Leomord, kita akan bisa melihat ekspektasi Lubahausen dengan terwelu merah akan seperti apa. Tidak hanya itu saja, kita pun bisa melihat bahwa senjata dari Leomord sendiri merupakan tombak. Nah, tombak ini bila skinnya adalah Lubahausen, kita akan melihat bahwa Lubu akan menggunakan senjata tombak juga yang merupakan tombak andalannya merupakan halberd yang menjadi Volund milik Lubahausen. Dan ini akan sangat menarik, di mana kita bisa melihat Lubahausen dengan menggunakan tombak halberdnya sembari menunggangi si terwelu merah akan menjadi sangat epic dan juga sangat bagus sekali di kolaborasi kali ini. Yang kedua, yaitu kolaborasi antara Thor dengan Terizla. Seperti yang kita tahu bahwa Thor sendiri di Record of Ragnarok senjatanya merupakan palu raksasa. Begitu juga Terizla, senjata yang digunakan oleh dia di Mobile Legends Bang Bang merupakan palu besar juga, yang mana karakteristik ini sama dengan Dewa Thor. Dan kita bisa melihat skill-skill dari Terizla sendiri dalam menggunakan palu ketika dia ulti dan lain-lain itu hampir mirip dengan petarung milik Dewa Thor pada saat menggunakan palunya. Dan mungkin kesamaan ini sangat cocok ya, dan satu-satunya hero yang mungkin cocok untuk dijadikan Dewa Thor. Yang ketiga, yaitu kolaborasi antara Adam dan juga Badang. Nah, untuk kolaborasi yang ketiga ini minasan, antara Adam dan Badang, bisa demikian karena mungkin saja mereka mencocokkannya melalui karakteristik para petarung, yang mana kita bisa melihat bahwa Badang sendiri merupakan hero yang menggunakan tangan kosong. Begitu juga Adam, yang mana bertarung menggunakan tangan kosong pada saat melawan Dewa Zeus. Lalu, kesamaan skillnya adalah pada saat Badang ulti, Badang bisa menggunakan jurus, yaitu pukulan bertubi-tubi seperti halnya Adam pada saat bertarung dengan Dewa Zeus, yang mana bisa melakukan jurus pukulan bertubi-tubi mengikuti Dewa Zeus. Dan kemungkinan besar itulah yang menyebabkan Badang memiliki skin dari Adam. Yang keempat, yaitu kolaborasi antara Dewa Zeus dengan Gatot Kaca.
Nah, ini nih yang menurut Sensei kurang cocok. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa Zeus sendiri merupakan dewa yang sangat epic dan bahkan dia sendiri bisa menggunakan pukulan bertubi-tubi layaknya Adam, dan bahkan Adam sendiri yang meniru dewa Zeus menggunakan pukulan 0,0001 detik. Tetapi setelah melihat dari skill-skill Gatot Kaca tidak memiliki skill-skill tersebut kecuali referensinya merupakan dari Zeus ketika form menjadi raksasa dengan penuh otot. Bisa saja terinspirasi dari situ sehingga Gatot Kaca mendapatkan skill dari Zeus. Tapi menurut Sensei Minasan, yang cocok untuk mendapatkan skin dari dewa Zeus adalah Yin, yang mana Yin sendiri ultinya bisa membuat domain expansion, yang mana itu bisa halnya seperti Zeus ketika membuat pukulan 0,00. Yang kelima, yaitu antara Sasaki Kojiro dengan Arlott. Nah, ini nih yang Sensei juga agak keder nih. Mengapa Sasaki Kojiro harus berkolaborasi dengan Arlott? Kalau misalkan melihat dari referensi senjatanya, Sasaki Kojiro sendiri menggunakan 2 pedang, sedangkan Arlott menggunakan 2 tombak, dan bahkan itu senjata yang cukup jauh. Tetapi kalau misalkan melihat dari kelincahan bahwa Arlott memiliki salah satu tombak panjang dan juga tombak pendek, begitu juga Sasaki Kojiro memiliki 1 pedang panjang dan juga 1 pedang pendek. Nah, bisa saja referensinya dari situ. Tetapi kalau melihat kegunaan dari 2 pedang, masih banyak kok hero-hero yang lain yang menggunakan 2 pedang, seperti Saber, dan masih banyak lagi. Lampu-lampu juga sama, menggunakan 2 pedang. Itu bisa menjadi kolaborasi yang sangat epic ya. Tapi entah kenapa mereka memilih antara Sasaki Kojiro dan juga Arlott. Yang keenam, yaitu kolaborasi antara Poseidon dengan Sylvana. Nah, ini juga Minasan, Sensei agak kurang setuju nih antara Poseidon dan juga Sylvana. Mengapa demikian? Walaupun sama-sama pengguna tombak, tapi Sylvana merupakan hero yang baru menurut Sensei ya. Mengapa? Tapi kalau misalkan Sensei punya saran nih, kenapa Poseidon tidak dikolaborasikan dengan Zilong? Apakah karena Zilong terlalu banyak skinnya sehingga bosan dan ingin menggunakan Sylvana sehingga Sylvana bisa mendapatkan skin Poseidon dalam kolaborasi ini? Dan emang sih sama-sama pengguna tombak, nggak ada salahnya gitu. Tapi menurut Sensei agak kurang aja dari gender terutama ya. Kok bisa Sylvana dapat skin Poseidon? Itu aja sih menurut Sensei. Tapi terserah nih menurut Minasan, setuju atau enggak? Silahkan isi di kolom komentar, oke? Yang ketujuh, yaitu kolaborasi antara Jack the Ripper dengan Gusion. Nah, untuk ini Sensei baru setuju antara Jack the Ripper dengan Gusion. Mengapa demikian? Karena mungkin referensinya adalah pada saat Jack the Ripper menggunakan belati pada saat melawan Hercules. Dan skill ini sangat mirip dengan Gusion, yang mana kita mengetahui bahwa Gusion sendiri yaitu hero yang menggunakan belati sihir yang bisa dilempar menjadi 5 dan bahkan menggunakan kekuatan magic yang sangat lincah, yang mana karakternya sendiri mirip dengan Jack the Ripper yang mampu mengendalikan belati-belati, dan kemungkinan besar ini yang menyebabkan antara Jack the Ripper berkolaborasi dengan Gusion. Yang kedelapan, yaitu kolaborasi antara Heracles dengan Fedrin. Nah, yang ini Sensei juga agak bingung nih, kenapa Heracles harus berkolaborasi dengan Fedrin, sedangkan senjata mereka juga yaitu berbeda. Heracles menggunakan gada miliknya, sedangkan Fedrin pengguna pedang sangat besar. Dan bahkan hero-hero yang menggunakan pedang besar masih banyak, masih ada Tigreal dan juga yang lainnya. Tetapi kenapa hero Fedrin yang mendapatkan skin milik Hercules? Tapi kalau misalkan Sensei bandingkan ya dari kesamaannya, itu sama-sama pengguna salah satu senjata yang sangat besar, dan kemungkinan besar senjata Fedrin yang merupakan pedang akan digantikan dengan gada milik Heracles. Dan juga ulti dari Fedrin sendiri hampir mirip seperti Heracles pada saat dia memukul dengan ultinya. Ya, itu mungkin kesamaan dari hero Fedrin dan juga Heracles ya. Tapi menurut Minasan gimana nih? Silahkan isi di kolom komentar. Yang kesembilan, yaitu kolaborasi antara Raiden Tamimon dengan Aldos. Nah, Sensei juga bingung nih, apa persamaan antara Raiden Tamimon dan juga Aldos? Raiden Tamimon sendiri pengguna tangan kosong, Aldos juga sama pengguna tangan kosong, tetapi skill mereka merupakan skill yang sangat berbeda, dan bahkan Sensei juga bingung apa kemampuan dari Raiden Tamimon dan juga milik Aldos. Tapi kalau misalkan melihat dari salah satu scene yang mana Raiden Tamimon sendiri pada saat melawan Dewa Shiva, dia sendiri langsung melancarkan tendangannya dengan begitu cepat dan tepat ke muka Dewa Shiva dengan seketika. Bisa jadi itu referensi untuk ulti dari Dewa Shiva dengan referensi Aldos, yang mana kita bisa melihat bahwa Aldos sendiri memiliki ulti, yaitu mengincar salah satu hero dengan menggunakan jurus ulti Bortu yang seperti itu tuh. Nah, kemungkinan besar itu sih referensi
untuk kolaborasi antara Raiden Tamimon dan juga Aldos. Yang ke-10 yaitu kolaborasi antara Dewa Shiva dengan Masha. Nah, untuk kolaborasi ini memang cocok sih. Shiva termasuk dewa yang barbar dalam pertarungan tangan kosong. Begitu juga Masha, yaitu salah satu hero yang sangat barbar sekali. Dan bahkan dia sendiri bisa membantai beberapa hero dengan menggunakan skill-skillnya. Dan kemungkinan besar itulah yang menyebabkan Dewa Shiva berkolaborasi dengan Masha. Ya, kalau menurut Sensei cocok sih antara Shiva dan juga Masha. Sama-sama memiliki karakteristik yang sangat barbar. Tapi menurut minasan gimana nih? Apakah setuju atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar. Yang ke-11 yaitu kolaborasi antara Buddha dengan Lapu-Lapu. Nah, yang ini Sensei juga bingung nih. Senjata Lapu-Lapu dan juga Buddha itu sangatlah berbeda jauh. Buddha menggunakan tombak dan bahkan Lapu-Lapu menggunakan pedang. Ini dua referensi senjata yang berbeda nih. Kenapa Lapu-Lapu dapat skin Buddha nih? Sensei juga agak bingung nih. Tapi kalau melihat ini nih, kemungkinan besar MLBB melihat kecocokan yaitu pada saat scene akhir Buddha menggunakan senjata pedang milik Zero Fuku yang berkolaborasi menjadi jiwa sehingga menjadi pedang milik Buddha. Ada di situnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa Lapu-Lapu juga pengguna pedang dan Buddha juga pengguna pedang pada saat terakhir. Dan ada kemungkinan itu sih yang menjadikan referensi dari Lapu-Lapu memiliki skin Buddha. Tapi gimana nih menurut minasan? Silahkan isi di kolom komentar. Yang terakhir yaitu kolaborasi antara Zero Fuku dengan Aulus. Nah, kalau ini Sensei juga setuju sih. Mengapa demikian? Kenapa sih Aulus harus mendapatkan skin milik Zero Fuku? Karena kemungkinan besar melihat referensi dari senjatanya, yaitu Aulus menggunakan kampak dan juga Zero Fuku menggunakan Misery Cleaver. Dan melihat skill-skill dari Aulus sangat cocok dengan kemampuan dari Zero Fuku yang mana terus membantai menggunakan Misery Cleaver-nya. Bahkan dengan menggunakan ulti Aulus itu hampir sama dengan skill milik Zero Fuku pada saat Zero Fuku akan menghantam Buddha dengan menggunakan Misery Cleaver yang sangat besar. Tapi gimana nih menurut minasan? Apakah cocok? Silahkan isi di kolom komentar, oke? Nah, itulah di minasan terkait pembahasan hero-hero yang akan mendapatkan skin dari Record of Ragnarok, kolaborasi antara game Mobile Legends Bang dengan Record of Ragnarok. Tapi minasan terkait informasi Record of Ragnarok X Mobile Legends ini, kalian sadar nggak bahwa ini adalah konten April Move yang diupload oleh Record of Ragnarok.id. Dan Sensei baru aja dapat informasinya itu adalah tadi malam ini sebelum video ini tayang nanti sore ya. Dan Sensei agak kena tipu admin Record of Ragnarok.id dan Sensei baru sadar bahwa itu adalah April Move dan diupload pada tanggal 1 April. Agak kesel sih, cuman kayak ya begitulah. Dan kalian juga menonton konten ini ya sia-sia aja. Walaupun kalian sudah berharap, tapi itu adalah konten hoax. Sensei juga mohon maaf karena Sensei juga kena tipu. Dan Sensei juga nggak mau Sensei sendirian yang kena tipu. Kalian juga harus kena. Dan di sini Sensei akan membacakan klarifikasi dari akun recordofragnarok.id. Nah, ini dia. Sensei bacakan langsung ya. Ya, yang pertama yaitu stepnya untuk membuat konten April Move ini agar dapat dipercaya, kami memerlukan sebuah source news yang terlihat kredibel. Kami kemudian memilih website Wibu Cina dan mengedit halamannya untuk menambahkan caption dan gambar yang kami mau. Gambarnya bisa kalian lihat di sini ya, minasan ya, before dan juga after. Bener-bener ini terniat nih akun Record of Ragnarok.id ya untuk mengelabui kita semua para fans Record of Ragnarok yang sudah berharap bahwa Record of Ragnarok kolaborasi dengan Mobile Legends Bang Bang. Klarifikasi yang kedua, yaitu selanjutnya kami mencocokkan skill hero dari Mobile Legends dan karakter Ragnarok kemudian menggabungkannya dalam sebuah poster yang kami edit. Teknik ini cukup sukses untuk menarik engagement share sehingga jangkauan post semakin meluas dan semakin banyak yang terkena April Move ini. Wah, terniat ya ini admin dari recordofragnarok.id minasan. Sampai-sampai ini skill-skillnya hampir mirip sih antara hero Record of Ragnarok dan juga hero Mobile Legends Bang Bang. Dan bisa-bisanya nih ya kan, kayaknya nih admin dari Record of Ragnarok.id merupakan pro player dari Mobile Legends, sehingga bisa banget nih menyocokkan dan kita sendiri tidak curiga sama sekali. Entah Sensei yang bodoh dan goblok nih, gak tahu nih. Dan klarifikasi yang ketiga adalah demi membuat April Move ini semakin meyakinkan, kami sengaja mengambil jeda 1 hari sebelum mengunggah konten utama di tanggal 2 April.
konten ini merupakan sebuah artwork 3D dari karakter Record of Ragnarok yang sudah kami edit dengan rapi untuk menambahkan logo Mobile Legends. Kalian bisa lihat ya gambarnya antara before dan juga after. Kemudian source asli dari artwork 3D ini merupakan sebuah kolaborasi tahun lalu antara Record of Ragnarok dan game Three Kingdom Overlord. Nah, di sini saya juga kok posternya merasa nggak asing gitu antara Record of Ragnarok ini dan juga Mobile Legends Bang Bang ternyata dari Three Kingdom. Saya sendiri malah lupa loh. Ini padahal konten tahun kemarin loh yang kolaborasinya. Tapi jujur, untuk akun Record of Ragnarok.id saya acungin jempol karena udah terniat banget untuk bikin April Move para fans Record of Ragnarok. Good job. Nah itulah dia minasan klarifikasi konten April Move milik Record of Ragnarok.id di Instagram. Ya walaupun Sensei kesal, kalian juga kesal mendengar informasi seperti ini yang sudah berharap Record of Ragnarok akan kolaborasi dengan Mobile Legends Bang. Dah lah, gitu kan. Tapi kita ambil sisi positifnya minasan. Kenapa bisa aja nih dengan konten April Move ini bisa dilirik oleh akun resmi milik Record of Ragnarok dan juga Mobile Legends Bang Bang, sehingga yang tadinya April Move bisa aja nih kolaborasi ini menjadi nyata antara Mobile Legends Bang Bang dan Record of Ragnarok. Walaupun kalian jangan banyak berharap, tetapi mudah-mudahan bisa sampai. Dan tiba-tiba saja ada setan lewat, kan para admin nggak tahu nih, tiba-tiba kolaborasi, keinginan kita jadi kenyataan. Siapa tahu, benar nggak? Tapi ya sudahlah, ini adalah konten hiburan. Jadi itu hoax ya. Nah itulah minasan terkait pembahasan kolaborasi antara Record of Ragnarok dengan Mobile Legends Bang Bang, yang ternyata itu adalah konten hoax April Move milik Record of Ragnarok.id. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!